Surat terbuka untuk Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia di tempat. Dengan hormat, izinkan saya, Tiop Gomos Dongoran, pensiunan pegawai negeri sipil dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, kembali menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Menteri Perhubungan. Kiranya Bapak Menteri serta seluruh jajaran keluarga besar Kementerian Perhubungan dalam keadaan sehat walafiat. Kami percaya bahwa Bapak Menteri seorang yang berjiwa nasional dan demokrat sejati. Sehingga saya yakin dan seyakin-yakinnya Bapak Menteri dapat menerima masukan yang kami sampaikan ini. Dan tentunya akan segera mencari solusi penyelesaiannya. Adapun yang akan kami sampaikan kepada Bapak Menteri, yaitu tentang pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang mangkrak yang ada di beberapa wilayah provinsi di Indonesia, dan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Tidak terasa sudah 7 tahun lebih Bapak menjabat sebagai Menteri Perhubungan, terhitung bulan Juli 2016 dan tinggal tersisa 1 tahun yang akan berakhir bulan Oktober 2024. Akan tetapi, pernahkah Bapak Menteri mengevaluasi ulang kembali kinerja Kementerian Perhubungan, khususnya kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selama Bapak menjadi Menteri? Upaya apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk menyelamatkan uang negara dari beberapa pembangunan pelabuhan yang mangkrak, sebagaimana hasil temuan dan tinjauan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di 35 lokasi pelabuhan? Apakah Bapak Menteri tidak mengetahui berapa banyak pembangunan pelabuhan yang mangkrak yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan? Di mana tanggung jawab para kontraktor pemenang dari proyek tersebut? Dan siapa pejabat yang bertanggung jawab akan hal itu? Bagaimana dan sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah hal ini Bapak diamkan saja sampai habis masa jabatan Bapak sebagai Menteri Perhubungan? Dari sekian banyak pembangunan pelabuhan yang mangkrak, sesuai temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, saya ambil contoh pembangunan pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut. Belum lama ini kami telah mendatangi lokasi pelabuhan Malarko dan melihat dengan jelas bahwa seluruh bekas pembangunan, tiang-tiang pancang sama sekali sudah hancur dan keropos. Bahkan sebagian sudah tidak terlihat lagi bahwa lokasi itu direncanakan untuk pembangunan pelabuhan Malarko. Pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Malarko tahap pertama dimulai sejak tahun 2008 dan biaya yang diinvestasikan bersumber dari dana APBN, stimulasi dan APBNP sampai dengan tahap ke-6 total sebesar 180 miliar 14.933.000 rupiah. Akan tetapi sama sekali tidak terlihat progres pembangunan ini. Kemana uang
sebanyak itu Bapak Menteri? Pejabat dan kontraktor mana yang harus bertanggung jawab terhadap kegagalan pembangunan pelabuhan Melarko tersebut? Informasi yang kami terima bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Melarko disinyalir tidak direncanakan sesuai atau tidak berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 tahun 2006 tentang pedoman proses perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu tidak ditemukan adanya data dukung perencanaan pembangunan berupa studi kelayakan, rencana induk, survei investigasi dan desain, survei penetapan lokasi, tatanan kepelabuhanan, dan tinjauan AMDAL sama sekali tidak ada. Bapak Menteri yang kami hormati, ada kemungkinan seluruh pelaksanaan pembangunan yang mangkrak tersebut tidak berdasarkan kepada peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 tahun 2006 tentang pedoman proses perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Menurut Bapak Menteri, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena selama ini penempatan dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai pembantu Bapak Menteri sudah tidak lagi didasarkan kepada kompetensi, kapasitas, dan integritas dari pegawai negeri sipil yang Bapak angkat untuk menduduki jabatan-jabatan struktural tersebut. Kami tidak bermaksud menggurui Bapak, akan tetapi saya sebagai mantan insan perhubungan yang masih mencintai Kementerian Perhubungan dan mencintai negeri tercinta ini, tentunya dapat dan boleh memberikan masukan sebagai berikut. 1. Kiranya di akhir masa jabatan Bapak sebagai Menteri Perhubungan yang kurang lebih tinggal 1 tahun lagi, dapat membentuk tim dan mengusut tuntas serta mengevaluasi kembali seluruh pembangunan pelabuhan yang mangkrak di seluruh wilayah Republik Indonesia yang dananya bersumber dari APBN dan harus melibatkan Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Kepada seluruh pejabat yang terkait dalam pembangunan yang mangkrak ini, mulai dari perencanaan sampai kepada penetapan kontraktor, penetapan pemenang, harus bertanggung jawab terhadap kegagalan pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang mangkrak tersebut yang merugikan keuangan negara. 3. Kepada seluruh kontraktor yang memenangkan lelang terhadap proyek-proyek ini dan tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, harus diproses dan wajib mengembalikan kerugian uang negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaitan dalam hal ini, maka penunjukan dan pengangkatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan harus pegawai negeri sipil yang betul-betul memenuhi persyaratan baik kompetensi, kapasitas, dan integritas, serta memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor perhubungan laut, agar supaya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan selama ini yang terabaikan. Demikian surat terbuka ini saya sampaikan kepada Bapak Menteri, dan jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kiranya dapat dimaafkan.